Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 494, Seorang Pemboros Sepertimu. Dengan bergabungnya Raja Manusia Guntur ke dalam pertarungan, jumlah akhir patriark yang menantang Huang Xiaolong mencapai 46. 46 patriark. Yang terlemah di antara mereka adalah Saint tingkat pertengahan Ordo ke-9. Mata Huang Xiaolong melirik sekilas ke sekeliling dengan wajah pendiam, apakah masih ada orang yang ingin keluar? Kaisar Laut Vander mencibir pertanyaan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, begitu banyak leluhur kami bergabung untuk melawanmu, tinju dan pedang tidak memiliki mata, bagaimana jika kami secara tidak sengaja membunuhmu? Jika Huang Xiaolong terbunuh, itu akan menyebabkan para bismen dan klan binatang iblis membalas dendam dengan gila-gilaan. Tidak seorang pun di sana akan bisa melarikan diri, termasuk dirinya sendiri, Kaisar Laut Vander. Itulah kekhawatirannya. Huang Xiaolong mengumumkan, suku bismen dan klan binatang iblis, dengarkan kata-kataku. Jika aku jatuh, tidak seorang pun dari kalian boleh menyerang. Baik, Tuan Muda Dewa Binatang. Semua suku manusia binatang dan ahli klan binatang iblis hanya bisa mematuhi perintah Huang Xiaolong. Kaisar Laut Vander diam-diam bersorak kegirangan dalam hatinya setelah mendengar itu. Huang Xiaolong, jika kau mati kali ini, tak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Dengan 46 patriark di pihak mereka yang menggabungkan kekuatan melawan Huang Xiaolong, dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong dapat selamat dari ini. Dia pasti mati. Kilatan cahaya melintas di matanya. Begitu Huang Xiaolong mati, dia harus mengambil harta karun surgawi Gunung Sumi, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak dari tubuhnya dengan kecepatan tercepat. Yang paling penting dari semuanya adalah tongkat Dewa Binatang. Dia benar-benar harus mendapatkan tongkat Dewa Binatang. Selama dia berhasil memperoleh tongkat Dewa Binatang, maka dia akan menjadi Dewa Binatang yang baru. Pada saat itu, dia dapat menaklukkan keempat penjuru, menyatukan benua 10 penjuru. Membayangkan benua 10 penjuru bersatu di bawahnya, berdiri di puncak melebihi yang lainnya, dengan ratusan bahkan ribuan pakar yang menjawabnya dengan satu panggilan, tanpa disadari tawa lolos dari mulutnya. Huang Xiaolong melirik Kaisar Laut Vander saat ia perlahan bergerak ke tengah alun-alun. Pada saat ini, para ahli di alun-alun telah mengosongkan area kosong yang luas di bagian tengah. Kaisar Laut Vander dan Patriark Suku Setan Hijau Mei Xiu adalah dua ahli pertama yang melangkah ke dalam ring, diikuti oleh 44 orang yang tersisa, mengepung Huang Xiaolong. Sementara para ahli dan patriark lainnya yang tidak bergabung dalam pengepungan, mereka mundur jauh ke belakang. Di antara kerumunan, Ratu Perikeli memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat melihat 46 patriark mengelilingi Huang Xiaolong. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan bertindak begitu sembrono, menerima tantangan terbuka dari semua patriark. Yang mulia, kali ini saya khawatir Dewa Binatang adalah... Tetua Besar Elf Selin berkata dengan ragu-ragu. Ratu Perikeli mendesah berat dalam hatinya, tetapi bahkan jika dia ingin membantu, sudah terlambat. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. Kaisar Laut Vander dan para patriark lainnya melepaskan kekuatan penuh mereka, energi dahsyat mengalir keluar dari tubuh mereka, memperkuat aliran udara. Dalam sepersekian detik, Kaisar Laut Vander menerjang maju dan menjadi yang pertama menyerang. Sebuah tongkat kerajaan muncul di tangannya, sangat mirip dengan tongkat Dewa Binatang milik Huang Xiaolong, tetapi tongkat itu memiliki kenop putri duyung di bagian atasnya. Itu adalah tongkat suci suku laut, tongkat Kaisar Laut yang diwariskan dari generasi ke generasi kepada Kaisar Laut berikutnya. Tongkat itu ditempa oleh Kaisar Laut pertama menggunakan kekuatan ilahinya sendiri dan baja dingin bawaan yang tak terhitung jumlahnya dari Laut Ilahi. Mati saja. Kaisar Laut Vander tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya, karena dia tahu bahwa jika Huang Xiaolong tidak mati kali ini, dia sendiri akan mati. Huang Xiaolong tidak akan membiarkannya. Karena itu, Vander tidak menahan diri. Beberapa bola es biru yang menyilaukan terbang keluar dari tongkat suci Kaisar Laut Vander, memancarkan aura yang luas dan tak berujung. Kemanapun mereka lewat, semua yang ada di jalan mereka berubah menjadi es, membentuk lautan es biru yang besar. Tersegel di dalam tongkat Dewa Binatang adalah kekuatan Dewa Binatang kuno sedangkan tongkat suci Kaisar Laut Vander berisi kekuatan Dewa Laut kuno. Dan es biru itu adalah kekuatan Dewa Laut pertama. Bahkan seorang ahli alam Saint Ordo ke-10 tidak dapat lolos dari perubahan menjadi es hanya dengan menyentuh es biru itu. Para patriark lainnya yang ingin menyerang mundur dengan cepat melihat es biru yang mengerikan. Dalam sekejap, sosok Huang Xiaolong menghilang, tenggelam di lautan biru es. Di depan mata semua orang, ia berubah menjadi patung es yang mengkristal. Kaisar Laut Vander melihat bahwa serangan pertamanya berhasil dan kejutan menyenangkan yang tak terduga menimpanya, mengejek Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, tanpa skarab mayat beracun itu, aku dapat dengan mudah menyiksamu, menghancurkanmu sampai mati. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menyatukan benua 10 arah? Serangannya tidak pernah berhenti sejenak. Tongkat suci di tangannya siap menyerang patung es yang merupakan Huang Xiaolong.
Selama tongkat suci itu menyerang, Huang Xiaolong akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, bahkan seorang Master Alam Dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Melihat tongkat Kaisar Laut Thunder hendak menyerang Huang Xiaolong, semua orang menahan napas. Ratu Peri Kelly merasakan jantungnya berdebar kencang, sedangkan Ao Kun, Lei Ge, Cak, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat, saraf mereka meregang hingga batasnya. Tepat saat tongkat Kaisar Laut Thunder berada 1 inci dari dada Huang Xiaolong, sebuah tangan muncul dari patung es itu, menggenggam tongkat Kaisar Laut di dalam telapak tangannya. Kaisar Laut Thunder merasa seolah-olah tongkat suci di tangannya ditekan di bawah gunung. Sebuah kekuatan dahsyat menjepit tangannya di tempat yang tidak bisa bergerak sedikit pun ke depan dan tidak bisa mengambil tongkat itu. Senyum bangga Thunder tergantikan dengan wajah pucat. Bagaimana ini mungkin? Detik berikutnya, ledakan keras terdengar saat patung es itu hancur, memperlihatkan Huang Xiaolong yang tidak terluka. Kau tidak takut dengan kekuatan Dewa Laut? Kaisar Laut Thunder berseru kaget. Dia pernah bertarung dengan seorang ahli alam Saint Ordo ke-10 dan salah satu lengan musuhnya dibekukan oleh kekuatan Dewa Laut. Dia menghabiskan waktu seharian untuk mengeluarkan semua kekuatan Dewa Laut dari tubuhnya. Namun Huang Xiaolong hanya butuh sepersekian detik. Huang Xiaolong menatap dingin ke arahnya. Kemudian, pada saat berikutnya, Kaisar Laut Thunder melihat banyak lengan muncul dari punggung Huang Xiaolong seperti kipas terbuka, tidak lebih dan tidak kurang, tepatnya 1000 lengan. 1000 lengan menyerang Thunder pada saat yang sama. Jaring telapak tangan, tinju, jari, setan, hantu, budak emas, dan serangan lainnya menjulang di alun-alun. Mata Kaisar Laut Thunder terbelalak ketakutan saat aura kematian menenggelamkan indranya. Perlindungan Dewa Laut, Thunder berteriak. Tongkat suci Kaisar Laut meledak dalam cahaya 10.000 zang, mengirimkan beberapa helai cahaya biru es ke dalam tubuhnya yang berubah menjadi penghalang pelindung. Banyak simbol kuno kecil terlihat beredar di sekitar penghalang pelindung seperti gelombang abadi. Saat itu, serangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir penghalang tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat bergema di udara. Penghalang pelindung di sekitar tubuh Kaisar Laut Thunder meredup dengan cepat dan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, tubuh Kaisar Laut Thunder terhantam ke belakang, menghantam tepi alun-alun. Jubah Kaisar kuning yang indah di tubuhnya hancur berkeping-keping, membuatnya tampak lebih buruk dari seorang pengemis. Keempat penjuru alun-alun itu tiba-tiba hening. Terdengar hembusan udara dingin sementara perasaan teror memenuhi kerumunan. Meskipun Kaisar Laut Thunder tidak setingkat dengan ahli nomor 1 di benua ini, Ao Kun, ia adalah salah satu dari 3 ahli teratas. Belum lagi fakta bahwa sudah lama dikatakan bahwa perlindungan Dewa Laut hanya dapat dipatahkan oleh Master Alam Dewa. Namun mereka baru saja menyaksikan Huang Xiaolong menghancurkannya menjadi debu. Dalam satu gerakan. Yang mulia Kaisar Laut. Dari kejauhan, para ahli suku laut bergegas ke sisi Thunder sambil berseru ketakutan, ingin segera menyelamatkan kaisar mereka. Akan tetapi, saat para ahli suku laut itu hendak bergerak, Ao Kun, Lei Ge, dan beberapa ahli dari ras binatang buas dan klan binatang iblis menghalangi jalan tepat di depan mereka. Kembalilah ke tempatmu. Para ahli suku laut dipaksa mundur tanpa ampun. Siapa yang berani bergerak? Teriak Ao Kun. Para ahli suku laut memasang ekspresi jelek di wajah mereka karena terhalang, tetapi tak seorang pun berani melangkah maju setelah itu. Di tengah alun-alun, Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, muncul di hadapan Patriark suku setan hijau Mei Xiu. Melihat Huang Xiaolong tiba-tiba muncul di depannya, pupil mata Mei Xiu menyusut karena takut. Teknik pencairan racun jahat setan hijau. Benar-benar ketakutan, Mei Xiu mengamuk. Cahaya hijau menyilaukan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya saat tubuhnya meliuk-liuk dengan keras sebelum berubah menjadi genangan cairan hijau.